إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang mana banyak pada masa-masa ini saudara-saudara kita dari kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik maupun hartanya, sehingga kita para jamaah yang dirahmati Allah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Allah memberikan kita keamanan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang mana tugas kita adalah untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah. Kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenarnya, yaitu tegak berdiri melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau salat malam hingga kakinya bengkak, padahal dia adalah seorang rasul, seorang utusan Allah, seorang yang sudah dijamin surga oleh Allah, seorang yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hal ini? Lima tasna'u dzaka wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau salat sampai seperti ini?
sampai bengkak kaki. Dalam riwayat sampai tumitnya pecah hingga mengeluarkan darah dan menempel pasir di luka tersebut. Saking lamanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosanya yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah aku pantas, tidakkah aku mau menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, masih pembahasan kita dari kitab Al-Mufid fi Muhimmatit Tauhid, yang mana kita sampai pada pembahasan tentang Tauhidul Uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Kita mengarahkan ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana kita sudah membahas beberapa poin. Insyaallah kita akan melanjutkan pada poin yang ke-6, yaitu al-alaqatu baina tauhidul uluhiyah wa tauhidir rububiyah. Kita akan membahas poin yang ke-6, yaitu hubungan alaqah, hubungan keterkaitan antara tauhid al-uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir At-Tasufi, sang penulis hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan yakthuru fi kalami ulama'i ahli sunnah rahimallahu amwatahum wa hafidha ahya'ahum dhikru alaqatil iltizami wat tadammun baina naw'i at-tauhidi hadaini. Disebutkan oleh penulis hafizahullah, telah banyak perkataan para ulama ahli sunnah, semoga Allah merahmati mereka yang sudah meninggal dan menjaga mereka yang masih hidup. Yang banyak itu adalah penyebutan hubungan iltizam, hubungan keterkaitan yang erat, hubungan saling mencakup satu dengan yang lain antara dua macam tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Wa min kalamihim bidzalika, di antara perkataan para ulama tentang permasalahan ini, yaitu terkaitan hubungan antara tauhidul uluhiyah dengan tauhidul rububiyah, yaitu qaulul allamati Ibn al-Qayyim rahimahullah. Di antaranya adalah ungkapan atau perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan wal ilahiyatu allati da'atir rusulu umamahum ila tauhidir rabbi biha hiyal ibadatu wat ta'lih. Bahwasanya penyembahan yang para rasul mengajak umatnya
untuk mentauhidkan Rabb Azza wa Jalla, yang mana para rasul mengajak, mendakwahkan umat kepada apa? Hiyal ibadah, kepada tauhidul ibadah atau tauhidut ta'lih, kepada penyembahan hanya kepada Allah. Ini semua para rasul. Karena terjadi penyimpangan pada umat terkait tentang tauhidul uluhiyah, terkait tentang penyembahan, yang mana banyak manusia menyimpang terkait peribadatannya kepada Allah, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah. Wa min lawazimiha, di antara kelazimannya adalah tauhidur rububiyyati alladhi aqarra bihil musyrikun, yaitu tauhid ar-rububiyyah yang diakui oleh orang-orang musyrikin. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan, bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat atau menolak mudarat. Orang-orang musyrikin mengimani hal ini, mengimani atau mengakui akan tauhidur rububiyah. Fahtajjallahu alaihim, sehingga Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhidur rububiyah atas orang-orang musyrikin. Artinya, kalau kalian wahai orang-orang musyrikin mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menghidupkan, maka pengakuan kalian ini harus disertakan dengan peribadatan kalian hanya kepada Allah. Artinya harus kalian melakukan tauhid al-uluhiyah. Fa innahu yalzam min al-iqrari bihi al-iqraru bi tauhidil ilahiyah. Karena hal tersebut mengharuskan, jika kalian sudah mengakui wahai orang-orang musyrikin akan tauhidur rububiyah, mengharuskan kalian juga mengakui akan tauhidul uluhiyah. Kalau kalian mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, maka jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan meminta kecuali hanya kepada Allah. Inilah hubungan yang erat, yang kuat antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhidul uluhiyah. Wa yaqulu Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullah dalam buku beliau yang terkenal Adwaul Bayan, wa yakthuru fil Qur'anil azim al-istidlalu 'ala al-kuffari bi'tirafihim bi rububiyyatillahi 'azza wa jalla ujuba tauhidihi fi ibadatihi. Sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berdalil atas orang-orang kafir yang mereka mengakui akan tauhid ar-rububiyah, supaya mereka wajib melaksanakan tauhidul uluhiyah. Kalian mengimani Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan kalian, maka seharusnya kalian beribadah hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki hak untuk diibadahi. Walidzalika yukhatibuhum fi tauhidir rububiyyah bistifhamit taqrir. Dengan sebab demikian Allah mengkhitab,
Allah mengajak berbicara orang-orang musyrikin terkait tentang tauhidur rububiyah dengan pertanyaan penetapan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka akan menjawab Allah. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengakui akan tauhid rububiyah. Fa idza aqarru bi rububiyyatihi ihtajja biha alaihim. Maka jika mereka mengakui tauhid rububiyah, maka Allah berdalil dengan tauhid rububiyah atas mereka. Ala annahu huwal mustahiq li an yu'bada wahdahu. Bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi semata. Wa wabbahahum munkiran alaihim syirkahum bihi ghairah. Yang mana Allah mencela mereka, mengingkari mereka karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencela mereka ma'tirafihim bi annahu huwar rabb wahdah. Padahal orang-orang musyrikin mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur segala sesuatu, diakui oleh orang musyrikin. Mereka mengakui hal itu, akan tapi mereka tidak mengakui tauhidul uluhiyah, tidak beribadah hanya kepada Allah. Allah mencela mereka. Lianna man i'tarafa bi annahu huwa ar-rabb wahdahu lazimahu al-i'tirafu bi annahu huwa al-mustahiq li an yu'bada wahdahu. Karena barang siapa yang mengakui bahwasanya hanya Allah adalah Rabb satu-satunya, yang menciptakan satu-satunya, yang memiliki, yang mengatur segala sesuatu, maka mengharuskan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa kita dilarang beribadah kepada selain Allah? Karena yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk diibadahi. Mereka juga makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka hamba atau makhluk tidak memiliki sifat uluhiyah sedikit pun. Artinya tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Sering kita mengucapkan ketika kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba. Apa arti hamba? Tidak berhak untuk diibadahi. Apa arti rasul? Wajib ditaati. Ini makna dari persaksian kita. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Faman aqarra bil awwal lazimahu tsani. Maka tauhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk melaksanakan tauhidul uluhiyah. Barang siapa yang mengakui yang pertama, yaitu tauhidul uluhiyah rububiyah, maka mengharuskan dia untuk melaksanakan yang kedua yaitu tauhidul uluhiyah. Kalau sudah kita mengakui akan tauhid rububiyah, mengharuskan kita untuk melaksanakan tauhidul uluhiyah. Artinya apa? Man arafa anna Allah rabbuhu wa khaliquhu wa mudabbiru umurih wa qad da'ahu hadzal khaliqu ila ibadatihi
wajib alaihi an ya'budahu wahdahu la syarikalah. Apa artinya? Barang siapa yang mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-Nya, Allah adalah penciptanya, dan Allah adalah pengatur segala urusannya, dan Allah juga yang telah mengajak dia untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang memerintahkan kita beribadah hanya kepada Allah? Allah. Allah yang menyeru semua manusia. Maka perintah pertama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Disebut ibadah dulu supaya kita beribadah kepada Allah, kemudian setelahnya disebut tauhidur rububiyah. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kemudian apa Allah katakan? Yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini adalah tauhidur rububiyah. Kita mengakui hal ini. Orang-orang musyrikin mengakui hal ini. Dan Allah juga yang mengajak semua manusia, mengajak kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Wajib alaihi an ya'budahu wahdahu la syarikalah. Wajib bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Fa idza kana huwal khaliqur raziqun nafi'ud dar wahdah lazima ifraduhu bil ibadah. Jika Allah yang maha menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat semata, mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Sangat kurang ajar orang-orang yang mengakui dia Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi yang disembah selain Allah, yang ditaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meminta kepada selain Allah, padahal ia tahu bahwasanya Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, tapi minta kepada selain Allah, yang mana makhluk tempat meminta juga lemah, tidak mampu untuk hal tersebut. Karena sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harus terus diulang terkait tentang tauhid ini. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid lagi. Tauhid lagi. Tauhid terus tauhid. Supaya kita jangan bosan terkait tentang nasihat-nasihat para asatiz, para ulama-ulama kita terkait tentang tauhid ini. Supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terjatuh kepada kesyirikan. Wallahu azza wa jalla katsiran ma yastadillu 'ala al-musyrikin al-muqirrin bi tauhidir rububiyyah bihadza. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an, banyak berdalil atas orang-orang musyrikin yang mereka mengakui tauhidir rububiyah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah, ayat yang 21-22, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, itu Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun,
agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini terhampar. Untuk siapa? Untuk kita. Nikmat Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dengan bebas dan lepas ingin kemana-mana. Bumi ini sudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa bina, yang mana Allah yang telah meninggikan langit. Tidak ada yang mampu melakukan hal ini kecuali Allah. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah juga yang menurunkan untuk kita hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dengan hujan itu Allah mengeluarkan di bumi ini buah-buahan untuk apa? Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Hanya Allah yang mampu. Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sehingga apa di dalam akhir ayat ini? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Orang-orang musyrikin mengakui hal ini. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang menurunkan hujan? Makhluk tidak ada yang mampu. Karena kalian mengakui hal ini, fala taj'alu lillahi andada. Karena kalian mengakui akan tauhid rububiyah, jangan jadikan untuk Allah sekutu di dalam beribadah. Ini penting untuk kita ketahui. Penting bagi kita untuk terus kita belajar, sehingga tauhid kita benar-benar adalah tauhid yang benar. Wa kama kana tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah, fa inna tauhidal uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah. Sebagaimana tauhid rububiyah mengharuskan orang untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah, maka sesungguhnya tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid ar-rububiyah. Sehingga kita ketika kita beribadah hanya kepada Allah, kita bersujud, kita sholat hanya kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah, maka di dalam tauhid uluhiyah ini ada kandungan ar-rububiyah. Mengapa kita beribadah kepada Allah? Mengapa kita meminta hanya kepada Allah? Karena hanya Allah yang mampu memberikan hal tersebut. Karena Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Maka barang siapa yang sudah melaksanakan tauhidul uluhiyah, maka sungguhnya ia dengan otomatis telah melaksanakan tauhidul rububiyah. Otomatis dia beribadah kepada Allah karena dia mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur segala sesuatu. Yaqulu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala an tauhidil uluhiyah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tentang tauhid al-uluhiyah, wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyah, lianna kullaman 'abada Allah wahdahu fa innahu la ya'budahu hatta yakuna muqirran lahu birrububiyah. Bahwasanya tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Karena siapa saja atau semua orang yang beribadah hanya kepada Allah semata, maka sesungguhnya dia tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia mengakui akan tauhid rububiyah Allah. Dan mungkin orang mengatakan saya beribadah kepada Allah walaupun Allah tidak menciptakan, Allah tidak mengatur, Allah tidak memiliki apa-apa.
Saya beribadah kepada Allah karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki surga dan neraka, Allah yang syadidul iqab, yang keras hukumannya, Allah yang memiliki surga, yang besar nikmatnya, Allah yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, atau menolak manfaat, atau menolak mudarat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau berikan, dan tidak ada juga yang bisa memberi apa yang kau cegah. Dan tidak bermanfaat orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekuatan, minkal jadd, dari Allah. Harta tersebut dari Allah, kekuatan tersebut. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhid ar-rububiyyah ay yadkhulu dhimnan fihi. Maka tauhid al-uluhiyah dia mengandung tauhid ar-rububiyyah. Apa artinya yadkhulu dhimnan fihi? Bahwasanya tauhid rububiyah masuk di dalam tauhid al-uluhiyah. Faman 'abadallaha wahdahu la syarikalah, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya, fala budda an yakuna mu'taqidan annahu rabbuhu wa khaliquhu wa raziquhu, maka sudah pasti dia itu meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbnya, Allah adalah yang menciptakannya, Allah adalah yang memberikan rezeki kepadanya. Idla ya'budu illa man biyadihi an-naf'u wal dhar, karena tidak mungkin orang itu beribadah kecuali orang yang di tangannya manfaat dan mudarat, walahul khalq wal amr, dan ia memiliki penciptaan dan memiliki perintah. Itu tidak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah memiliki hak untuk diibadahi. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Adapun yang lainnya tidak berhak untuk diibadahi. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Itu dia hubungan antara tauhid al-uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh terkait tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu al-farqu baina tauhidir rububiyah wa tauhid al-uluhiyah. Apa perbedaan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah? A'zamul ghalat, sebutkan oleh muallif hafizahullah, innama hasala min jihatil inhiraf fi fahmi madluli kullin min tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyah. Kesalahan yang paling besar, a'zamul ghalat, kesalahan yang paling besar itu terjadi dari sisi penyimpangan. Penyimpangan apa? Al-inhiraf, penyimpangan fi fahmi madluli kullin, yaitu menyimpang di dalam memahami isi dari semua, maksudnya isi dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sehingga banyak dari kita sekarang, banyak dari manusia, tidak usah kita ajak manusia kepada tauhid, kepada ibadah kepada Allah. Sudah ajarkan manusia syariat-syariat ini, puasa, sholat, zakat dan lain sebagainya. Karena mereka sudah bertauhid, manusia sudah beriman.
Padahal nyatanya tidaklah demikian. Harus disampaikan tauhid ini. Karena tidak cukup orang itu dikatakan bertauhid, ia mengatakan Allah itu ada. Tidak cukup orang itu dikatakan bertauhid, yang mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Semua segala alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat dari sisi cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah tersebut sudah masuk atau sesuai dengan tauhidul uluhiyah. Sehingga terjadi kesalahan di dalam memahami isi dari tauhidul rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Falaisa ahaduhuma huwal akhar. Padahal tauhid rububiyah bukanlah tauhidul uluhiyah, begitu juga sebaliknya. Wal furuqu bainahuma katsiratun jiddan. Dan perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah sangatlah banyak. Wa aktabi bi dzikri ba'dihha. Kata penulis di sini saya akan sebutkan penyebutan sebagian perbedaan antara tauhidul rububiyah dengan tauhidul uluhiyah. Yang pertama, farqun fil istiqaq. Beda dari sisi asal kata. Rububiyah itu diambil dari kata ar-rabb. Sedangkan uluhiyah diambil dari kata al-ilah. Ar-rabb artinya menciptakan, mengatur dan lain sebagainya. Jika kita dalam pujian kita dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun ilah yang artinya adalah ma'lum, maksudnya adalah yang diibadahi, artinya ma'bud. Jadi asal katanya saja antara rububiyah dengan uluhiyah sudah berbeda. Yang kedua, farqun fit ta'rif. Perbedaan dari sisi definisi. Tauhid rububiyah artinya adalah ifradullah bi af'alih. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Artinya kita mengatakan hanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini semuanya adalah af'alullah, perbuatan Allah. Adapun tauhidul uluhiyah, ifradullah bi af'ali ibadihi, yaitu kita mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Salat kita kepada siapa kita arahkan? Puasa kita, zakat kita, takut kita, mengharap kita, cinta kita, tawakal kita, kepada siapa kita arahkan? Ini perbuatan kita, perbuatan hamba. Maka tauhidul uluhiyah, yang mana perbuatan ini, ibadah-ibadah ini hanya kita arahkan kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bersujud hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, farqun fil kifayah. Perbedaan dari sisi kecukupan. Tauhidur rububiyah la yakfi wahdahu fi dukhulil Islam. Tauhid rububiyah tidak menjadikan orang itu cukup untuk masuk ke dalam Islam. Artinya, ketika orang itu mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, dengan keimanannya ini belum menjadikan dia masuk ke dalam Islam. Kapan dia masuk ke dalam Islam? Kalau dia melaksanakan tauhidul uluhiyah. Amma tauhidul uluhiyah fayakfi wahdahu. Adapun tauhid uluhiyah cukup menjadikan ia masuk ke dalam Islam. Kenapa demikian? Li'anna man ata bi tauhidul uluhiyah faqad ata dhimnan min tauhidir rububiyah. Karena barang siapa yang sudah melaksanakan tauhidul uluhiyah, maka dia telah mendatangkan kandungan dari tauhidul rububiyah. Walidzalika man qala la ilaha illallah. Dengan sebab demikian barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, aliman bi ma'naha, dan ia mengetahui maknanya,
amilan bi muqtadaha, dan ia melaksanakan konsekuensinya, faqad ata bi jami'i anwa'il ibadah, maka sungguh ia telah melaksanakan semua jenis ibadah atau jenis tauhid, bi anwa' at-tauhid, bi jami'i anwa' at-tauhid. Lihat Abu Talib, dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Padahal orang-orang musyrikin itu dia mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Kenapa dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena konsekuensinya kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, maka sesembahan selain Allah itu harus ditinggalkan. Maka lihat ketika ditalkin oleh Nabi SAW, ya am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Diajak oleh Nabi kepada tauhidul uluhiyah, langsung respon orang-orang yang ada di sekitarnya seperti Abu Jahal dan yang lainnya dengan perkataan, ya Abu Talib, aragibta an millati Abdul Muttalib, langsung kepada agama, langsung kepada keyakinan, langsung kepada sesembahan. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci agama bapak kamu? Kemudian yang keempat, farqun fil iqrar, yaitu perbedaan dari sisi iqrar, dari sisi pengakuan. Fatauhidur rububiyah aqarra bihil musyrikun. Tauhid rububiyah itu diakui oleh orang-orang musyrikin. Wa tauhidul uluhiyah rafadahul musyrikuna wa lam yu'minu bihi. Adapun tauhidul uluhiyah itu ditolak oleh orang-orang musyrikin dan mereka tidak beriman kepada tauhidul uluhiyah wa abadu alihatan ukhra, dan mereka beribadah kepada sesembahan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalu, dalam ucapan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak beribadah pada sesembahan ini hanya saja untuk mendekatkan kami kepada Allah. Walamma tuliba minhum an ya'budullaha wahdah, ketika mereka diminta untuk beribadah hanya kepada Allah semata, qalu, apa perkataan mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak satu Tuhan saja? Kita akan buang Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan yang lain. Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Artinya apa? Dia tidak mau melaksanakan tauhidul uluhiyah. Kemudian yang kelima, yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, farqun fil luzumi wat tadammun. Itu perbedaan dari sisi kandungan. Fa tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Bahwasanya tauhidur rububiyah mengharuskan orang untuk melaksanakan tauhidul uluhiyah. Kalau dia sudah mengakui bahwasanya Allah yang berhak yang menciptakan, maka dia juga harus mengakui bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Faman ata bi tauhidir rububiyah lazimahu an ya'tiya bi tauhidil uluhiyah. Barang siapa yang meyakini atau datang dengan tauhidur rububiyah, maka mengharuskan dia untuk datang dengan tauhidul uluhiyah. Amma tauhidul uluhiyah fa innahu mutadamminun li tauhidir rububiyah. Adapun tauhidul uluhiyah sesungguhnya dia terkandung di dalam, adapun tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhidul rububiyah. Ketika orang beribadah hanya kepada Allah semata, secara tidak langsung sebenarnya dia sudah mengimani akan tauhidul rububiyah. Faman jaa bi tauhidil uluhiyah faqad ata dhimnan bi tauhidir rububiyah. Maka barang siapa yang datang membawa tauhidul uluhiyah, melaksanakan tauhidul uluhiyah, maka dia telah membawa kandungan yang terdapat dalam tauhidul uluhiyah, yaitu tauhidul rububiyah. Wa hadhihi al-furuqul lati dzakartuha, kata pengarang, inilah perbedaan yang saya sebutkan, ma'a ghairiha minal furuq, dan perbedaan-perbedaan yang lain antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah, taruddu ala man za'ama anna at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa tauhid rububiyah. Ini adalah sebagai bantahan bagi orang yang menganggap bahwasanya tauhid yang didakwahkan oleh para rasul adalah tauhid rububiyah. Bukan.
Tapi tauhid yang didakwahkan oleh para rasul adalah tauhidul uluhiyah. Wa la yufarriq baina hadzal tauhid wa tauhidul uluhiyah. Dan tidaklah mereka bedakan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid uluhiyah, padahal dia adalah perkara yang beda. Harus tetap kita ajak manusia supaya manusia beribadah hanya kepada Allah. Wa thammata waqafatun ukhra ma'a tauhidil uluhiyah fil fasl tali. Di sana ada beberapa poin yang lain terkait tentang tauhidul uluhiyah untuk pembahasan berikutnya. Hinal hadisu an syahadati an la ilaha illallah, ketika kita berbicara tentang syahadah an la ilaha illallah ka makna li hadzal tauhid, yang mana la ilaha illallah ini adalah makna dari tauhidul uluhiyah, wa anil ibadah wa anwa'iha, dan makna dari ibadah dan macam-macam ibadah serta rukun-rukunnya. Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya terkait tentang apa itu ibadah, apa itu la ilaha illallah, baik itu artinya atau maknanya atau rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya atau pembatalnya. Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita terhadap apa-apa yang kita dengar dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم